Oke, gambaran miris top hashtag kita kali ini guys. Aduh dibuka miris-miris, tapi ini semua menjadi pelajaran kita bersama. Ini adalah kabar paling miris bagi para orang tua, khususnya ibu, di mana video seorang anak dianiaya oleh tetangganya sendiri di Surabaya viral dari akun Facebook berdurasi 1 menit 9 detik. Dalam video itu sang anak tampak menangis usai mendapatkan sejumlah penyiksaan. Coba kita lihat bersama ya, video seperti apa ini. Nah, ini dia nih video yang sempat viral, guys. Jadi video ini ternyata diunggah oleh paman sang anak untuk menarik perhatian di media sosial. Karena sejak penganiayaan, pelaku belum ditangkap, padahal sudah dilaporkan sejak Selasa 8 Oktober yang lalu. Betul, ini ternyata meski sudah mengantongi identitas pelaku, tapi pihak Polrestabes Surabaya masih mendalami tahapan pembuktian lewat hasil visum. Karena nih guys semuanya ya, menurut keterangan, ini informasi yang beredar pelaku dan korban ada persoalan. Namun pelaku gelap mata dan menganiaya korban yang masih di bawah umur. Waduh, dan ini juga kejadian yang sudah terjadi berkali-kali di sejumlah daerah ya guys. Makanya kita harus lihat lagi, walaupun memang ada persoalan ya alangkah baiknya diselesaikan dengan jalur yang semestinya. Betul. Jangan main hakim sendiri, apalagi anak kecil kan. Ini kejadian berkali-kali, kita masih ingat sekali, kalau nggak salah tahun lalu itu ada kejadian serupa di Manado, di mana ada seorang ibu yang membakar anaknya sendiri, sangat tega. Ini pentingnya kemudian komunikasi, seperti yang Sarah sampaikan tadi ya, memang konseling bagi anak dan orang tua itu penting supaya kejadian yang seperti ini, tidak patut seperti ini, bisa diantisipasi. Setuju Marvin. Nah itu kan tanggapan kita, bagaimana tanggapan netizen? Ini dia. Guys, yang pertama dari Sulanggeng Wibowo, nggak usah reaktif abang-abang, karena kita nggak tahu kasus dibalik kejadian itu. Nah, sojo reaktif dulu, kalau bisa Jawa gitu katanya. Dari Lucky Indo, wajarlah dihajar kalau anak perempuannya dicabuli, ortu mana yang nggak terima. Oke, ini informasi yang sempat beredar juga mengatakan bahwa sang anak ini memang sempat diduga melakukan tindakan senonoh begitu, pencabulan juga kepada anak dari sisi tanda kutip pelaku yang melakukan penyiksaan itu. Ada juga di sini ya, Sar ya? Iya, ada juga dari @aryosua, miris sampai saat ini masih main hakim sendiri. Nah itu dia. Walaupun ada persoalan atau mungkin kita nggak tahu ada permasalahan apa di dalamnya, ini yang belum diungkapkan juga. Tapi angka baiknya jika memang bisa diselesaikan dengan jalur hukum atau mungkin dengan itu konseling dan juga komunikasi, alangkah baiknya. Benar, salah bagi juga kita ingat bahwa salah satu pihaknya di sini adalah anak di bawah umur. Tentunya memang bentuk konseling itu memang diharuskan. Dan Kodim Kendari Kolonel Kaf HS dicopot dari jabatannya lantaran ulah sang istri yang diduga melakukan ujaran kebencian di media sosial terkait peristiwa yang menimpa Menko Polhukam Wiranto. Nah, ini juga menjadi perhatian bersama tentunya dari warganet juga. Mungkin kita juga masih ingat ya, pada Jumat lalu kita membahas anak seorang politisi yang akhirnya dipolisikan karena unggahan Twitternya yang malah menghujat serangan dari kepada Menko Polhukam. Begitu juga ada kejadian serupa juga. Intinya memang ini dia yang bersama kita, bahwa saring sebelum sharing. Kejadian ini menimpa istri Dandim Kendari Kolonel Hendy Supendi yang harus dicopot jabatannya loh. Karena unggahan sang istri di Facebook. Coba nih kita simak bersama ya, Sar ya. Kayaknya ini ada beberapa postingan. Bagaimana ini kalau misalkan kita baca bersama, ini tulisannya, Pak. Pokoknya harus ini ya. Iya, jangan cemen Pak, kejadianmu tak sebanding dengan berjuta nyawa yang melayang. Itu tulisannya. Ya inilah yang menimbulkan kontroversi. Netizen bilang nekat memang, apalagi momentum saat itu banyak warga yang terkejut dengan kejadian ini. Nah, satu sisinya kita juga harus lihat nih guys.
siapakah kita sebelum memposting sesuatu. Nah, kenapa disebut siapakah kita? Karena ini merupakan seorang istri, seorang prajurit atau abdi negara. Tanpa menghakimi ya kita di sini ya guys ya. Sontak unggahan tersebut langsung memicu multitafsir nih. Karena siapapun itu ketika kemudian kita sudah mencuitkan segala sesuatu, takutnya ada rekam jejak digitalnya. Pasti, bukan takutnya lagi Marvin, kita harus ingatkan lagi. Itu memang nyata adanya rekam jejak digital. Dan ini juga sebagai ini ya, perhatian juga kita semua. Dan ternyata ironisnya lagi nih, sang suami baru 52 hari alias belum 3 bulan bertugas sebagai komandan Kodim di Kota Kendari. Bayangin, belum nyampe 3 bulan. Dan tidak hanya sang istri dari Dandim, namun istri dari anggota berpangkat Sersan 2 Bintara yang berinisial LZ juga dinilai mengunggah postingan yang melanggar disiplin militer. Nah, ini juga yang harus diingat juga ya guys ya. Walaupun yang prajurit bapak-bapaknya, tapi para istri juga membantu gas terkait juga dengan terikat aturan yang mereka memiliki. Makanya ada istilah KBT, Keluarga Besar TNI. Nah, ini kita coba lihat dulu ya pernyataannya dari Pangdam terkait dengan peristiwa ini. Kita ganti dan sudah ada cap dari Bapak Kasat untuk juga menggantinya. Jadi sekali lagi, setelah ini kami mohon dengan sangat bahwasanya persoalan ini nanti kita akan tangani. Yang tentara akan ditangani, khusus suaminya adalah di tentara. Kita sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Nanti istrinya juga karena orang umum ya, kalaupun persit nanti akan ditangani ke orang umum karena dianggap juga sesuai ketentuan. Kita tidak boleh juga membuat seperti itu, ada semacam ujaran membuat kebencian dia kan. Dan guys, mungkin kalian semua masih ingat nih figur era 90-an yaitu Bella Safira. Ingat. Nah, ternyata kalau kita lihat nih Bella Safira itu sebagai istri Letjen TNI Agus Bakti mengingatkan juga nih istri-istri prajurit agar tetap menghormati atasan atau senior. Betul, ia pun mengingatkan agar tidak ada lagi iklim panas di media sosial yang rawan menghakimi. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bersama, dikatakan demikian ya. Tapi lagi-lagi ya nih guys, saya menjadi sorotan ya, tidak hanya pencopotan jabatan, tapi mantan Dandim Kendari ini juga harus ditahan loh 14 hari untuk keperluan pemeriksaan. Nah kan guys, jadi berbuntut panjang ternyata nih Sar ya. Makanya ada pepatah yang memang nyata. Kalau dulu kan lidahmu harimaumu. Sekarang? Jempolmu harimaumu. Nah itu dia, hari mencuitkan segala sesuatu, besoknya bisa kena imbas. Apalagi lagi-lagi ya Sar ya, jejak digital itu sangat mudah tersebar dan satu lagi tersimpan. Setuju Marvin. Nah, coba kita lihat ya, ada juga komentar netizen pastinya. Ini yang pertama, apa ya Marvin? Oke, Ed Bajil Kasar di sini mungkin istrinya mengandalkan pangkat kolonel suaminya sehingga berani memposting status tapi malah blunder. Aduh, jangan seperti ini dong tentunya. Selanjutnya ini dari @umrohendang Sukmawati. Semoga kejadian ini menjadikan pembelajaran buat kita semua dalam bermedsos. Siapapun itu tidak perlu melakukan itu. Setuju. Setuju, Umron. Baik, berikutnya dari Dwi Siswanti 91, jagalah jempolmu, jangan sampai jempolmu jadi musibah buatmu. Betul juga, kita harus jaga jempol kita Buat ya. kita juga boleh. sih sebenarnya Iya, ya, untuk pribadi semuanya, ya. dalam Betul. hal apapun, ada kejadian apapun, bukan hanya kita memberikan komentar, tapi juga masalah sharing, ada foto kejadian apapun, kan sering kali terjadi kan. Betul, Yang harus betul, kita betul. ingatkan lagi, janganlah kita sebar-sebarkan tanpa kita pikirkan apa nanti implikasinya. Betul, jangan kemudian ini jadi yang pertama, kemudian harus jadi yang pertama yang kemudian membuat sensasi ataupun juga memposting yang ya tanpa Bikin ramai difilter gitu aja, loh. iya. Janganlah, demi exposure itu sudahlah, tinggalin jauh-jauh. Yang penting kita menjadi seorang user yang bertanggung jawab. Betul. Mungkin seperti itu ya guys ya. Setuju? Setuju. Moga-moga ya. Nah, kalau tadi kan sudah 2 top hashtag, ada lagi kan Marvin? Ada lagi dong, betul sekali. Karena usai jeda kita akan ada informasi yang membuat kita sedikit menyita perhatian kita secara emosional dan selengkapnya kita akan hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Wow Viral. Kami, bangsa Indonesia, banyak agamanya, banyak kebudayaannya, banyak sukunya, tapi kita bersatu padu kalau kita mau maju menggunakan produk-produk Indonesia.
cintailah produk-produk Indonesia. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Persepsi publik terhadap DPR itu negatif atau positif? Kalau mau jujur sih negatif kayaknya Mbak ya. Karena biasanya duduk di sini kan narasumber. Iya. Takutnya nanti disangka aku narasumbernya, wajah-wajah baru DPR. Harapan kita membuncah. Semoga negeri kita makin cerah. Karena wakil rakyat yang makin cerdas dan bisa menjadi sang pencerah. Bincang Parlemen, setiap Senin dan Kamis, jam 10 malam. Hot Room, setiap Selasa, jam 8 malam. Oh my God. Oh my God. Nah, itu dia gimana? Ya, Marvin, mohon komentarnya tolong, masih speechless yang lihatnya ya. Saya lihat ekspresinya Mariah Carey, kenapa ini sekali kayak yang yaudah nggak apa-apa santai. Iya, pindahkan. Makanya paling seorang Diane Warren juga kan, tamu juga, penulis lagu, bahkan menuliskan lagu untuk Mariah Carey juga, co-writernya. Hollywood yang sangat pilu. Aduh, bagaimana ya? Ya udahlah kita tinggalkan Oke, lah. tinggalkan Diva yang Mariah tadi Carey aja. memang ada lagi kelakuannya, tapi sekarang tadi kan pilu dari Hollywood. Betul. Ini ada juga nih, Vin, kisah pilu yang mengantar top hashtag ketiga kali ini. Betul, guys semuanya. Cerita ini datang dari Adit, seorang pemuda asal Garut yang wisuda sambil membawa foto kekasihnya yang baru meninggal. Bukan tanpa maksud ya guys ya, tapi dilakukan memang agar Adit ini biar bisa foto berdua bersama mendiang kekasihnya. Dan inilah cerita selengkapnya. Nah ini nih guys, postingan yang viral dari akun Twitter @justkidit, yaitu Aditya Medaliana yang awalnya mengunggah fotonya yang sedang wisuda sambil memegang foto kekasihnya. Aduh, dan di Twitter Adit cerita bahwa dirinya dan mendiang kekasihnya sudah bersama selama 4 tahun lamanya dan sudah melewati momen sidang skripsi hingga lulus. Namun sayang sebelum sempat diwisuda berdua, pacarnya yang memang mengidap penyakit meningitis meninggal dunia. Iya, jadi memang Adit ini sering membagikan kisah dan foto keduanya. Dan mendiang kekasihnya yang bernama Rosi ini memang sering ditunjukkan keromantisan keduanya. Foto-foto wisuda ini menjadi viral dan menjadi sorotan dari warganet. Langsung kita simak bersama ya, ini juga tanggapan dari netizen juga banyak sekali memberikan komentar dan juga penghiburan juga untuk Adit tentunya. Coba kita simak bersama di sini. Pertama ini dari @hestiar, baru baca threadnya semalam ikutan nangis dan semangat ya dan congratulations buat wisudanya. Ya Adit, selamat dan selamat. Betul, @indam L25, nggak apa-apa mas, saya ikhlas dikasih pelajaran berharga. Kalau benar-benar harus bersyukur sama waktu yang udah dikasih, sama kita nggak boleh buang-buang waktu. Betul, kita nggak boleh buang waktu, nggak boleh menyesal apapun itu keputusan yang sudah kita buat. Ini juga dari @vaugensi, nggak tahu mau bilang apa, sedih banget intinya masnya harus tetap semangat dan harus kuat. Tetapi kan memang kita sudah baca juga nih dari tweetnya Adit juga bilang dia tetap akan memaju ke depan, melihat masa depan dan juga semangat. Betul, kok penghiburan kan dikatakan ya tentunya sama yang kasih juga tidak mau dong melihat dia terus sedih dan tidak maju. Dia pasti ingin melihat Adit juga terus maju ke depan, terus menggapai cita-cita dia yang pernah mungkin di-sharing sebelumnya ya. Apalagi pas mau skripsi kan, melewati momen-momen itu pasti baik sekali yang diceritakan. What's next setelah skripsi? Waduh, membuka ini ya? Enggak. Pilu Marvin sendiri. Pilu saya sendiri kebetulan itu, jangan. Oke guys, semuanya itu tadi top hashtag kita yang ketiga. Dan nanti usai jeda kami akan kembali dengan informasi yang tadi sudah kita berikan sedikit teasernya pada waktu awal tadi. Untuk itu tetaplah bersama kami hanya di Wow Viral. Terbuat dari daging? Bukan. Makanan? Bukan. Apa dong? Hewan. Apaan? Belatung? Monyet? Iya betul. Hidupnya di sebuah pulau terpencil di Indonesia Timur.
Orang gak punya teman? Bukan, ya suka melet-melet. Tuh kan dia gak punya teman, suka melet-melet sih soalnya. Bukan, itu kayak cicak tapi gede. Ada pulaunya. Pulau. Pulau itu. Nusa Tenggara. Komodo. Yeay.